Forum Kabah Membangun atau FKM tak main-main dalam mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden RI pengganti Jokowi yang masa baktinya berakhir tahun 2024. Setelah mendeklarasikan Anies di Yogyakarta pada tanggal 16 November tahun 2022, Ormas yang digawangi sejumlah kader senior Partai Persatuan Pembangunan ini ternyata telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendudukkan Anies sebagai Presiden RI untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. FKM secara total akan aktif secara total menggerakkan simpatisan, kader-kader P3, keluarga P3, para fusi-fusi P3 untuk secara aktif mengawal Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Indonesia dan ikut terlibat di dalam transformasi kekuasaan. Tak hanya menggerakkan kader, keluarga, simpatisan dan fusi-fusi P3, tetapi ormas Islam dan non-Islam, juga pesantren di dalam dan luar negeri, akan didekati dan dikonsolidasikan untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Di bidang saya, khususnya di bidang santri, pesantren, dan ilmuwan internasional, kebetulan saya seorang santri juga, maka saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke yang mereka di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, ya santri-santri. Juga tidak hanya itu, juga di luar negeri. Di luar negeri juga ada beberapa pondok pesantren, ada juga mahasiswa-mahasiswa kita di negara-negara di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Australia, yang juga mereka adalah santri-santri yang tentunya kita akan sampaikan bahwa ini mari kita sama-sama berpikir tentang Indonesia, masa depan Indonesia yang beragama, bertuhan, masa depan Indonesia yang maju dan modern, masa depan Indonesia yang majemuk dan multikultural, masa depan Indonesia yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, dan tentunya masa depan Indonesia yang bergantung. Jadi jelas bahwa kita akan merangkai kesamaan sikap, merangkai ibadah perjuangan menuju kepada sesuatu yang membuat Indonesia jauh lebih baik. Nah, saya Wakil Ketua Umum ditunjuk untuk mensosialisasikan program dari Forum Kabah Membangun ini kepada jaringan-jaringan ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas non-Islam. Kami juga punya jaringan yang namanya LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang mayoritas didirikan oleh ormas-ormas Islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, kami juga punya jaringan LPOK, yaitu Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, yang terdiri dari ormas dari Katolik, ormas dari Kristen, ormas dari Buddha, ormas dari Hindu, dan ormas dari Konghucu. Artinya agama-agama yang resmi yang ada di Indonesia. Kami senantiasa menjalin silaturahmi ada 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan persaudaraan sesama Muslim, yaitu dengan sebutan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, jaringan sesama anak bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga, selain memang di dalam negeri, kami juga bersahabat, bersaudara dengan sahabat-sahabat kami di luar negeri yang antara lain tadi disebutkan oleh Profesor Ustaz. Ini pun sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara kita 45 atau Pancasila, bahwa salah satu misi dari Indonesia merdeka adalah berperan di dalam perdamaian dunia. Nah, ormas-ormas ya yang akan kami sosialisasikan, ya, pertama dari pendiri dari Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari Parmusi, ya, dulu nama partainya adalah Partai Muslimin Indonesia, kemudian dari Sarekat Islam Indonesia, dulu partai, sekarang
menjadi ormas, dulu namanya Partai Syarikat Islam Indonesia, dan yang ketiga yaitu dari Partai Islam Perti, kepanjangannya adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang kebetulan hari ini di samping saya adalah Ibu Hajah Irene Rusli Halil. Beliau anak salah satu pendiri dari Partai Persatuan Pembangunan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Sekarang di FKM beliau adalah bendahara umum. Nah, kami akan sosialisasikan program-program ini karena walaupun bagaimana, ya, bahwa kita akan memapaki pemilihan umum tahun 2024. Mudah-mudahan ormas-ormas yang selain pendukung juga, kami juga akan mensosialisasikan kepada ormas-ormas lain di luar yang 4 tadi. Contoh misalnya di Sumatera Utara, ya, berdirilah Al-Wasliyah. Kemudian di Jawa Barat berdirilah Persatuan Umat Islam. Di Banten berdirilah Matlabul Anwar. Di NTB berdirilah yaitu Nahdlatul Wathon. Di Sumatera Utara juga berdiri Al-Ittihadiyah. Kemudian dari kalangan Arab berdirilah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, kemudian ada beberapa dai-dai kita juga seperti Ikatan Dai Indonesia. Kemudian ada Bakopmubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. Kebetulan saya sebagai sekretaris jenderal dari Bakopmubin yang sah. Ya, yang sah. Saya tidak bicara yang tidak sah. Saudara-saudara mungkin paham. Bakopmubin kami yang sah, dulu ketua umumnya adalah Profesor Denny Isfatullah, ya, beliau almarhum, diganti oleh Kiai Haji Tatak Kasir, pimpinan Pondok Pesantren Darul Salam, dan saya sebagai sekretaris jenderal. Nah, berikutnya kami juga akan mensosialisasikan kepada PT. Ya, PT yaitu Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, kami akan sosialisasikan juga. Kemudian ada HBMI. HBMI itu Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia. Ya. Jadi kami dengan ketua umum itu sangat dekat, termasuk dari Jawa Barat, misalnya Persis. Ya, kami juga sangat dekat dengan para ketua umumnya. Jadi insya Allah sesuai dengan pembagian tugas di dalam manajemen yang baik, tentu kita berbagi tugas dengan jaringan-jaringan. Contoh, misalnya kami dengan non-Islam ada KWI, ada DGI, kemudian juga ada Walubi, ada Permabudi, ada PHDI, dan juga Matakin. Kalau Matakin ini mewakili Konghucu. Dan kami bersahabat, ya, sesuai dengan tadi yang saya katakan, yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan di dalam suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita menyamakan visi dan misi kita, mengangkat seorang pemimpin yang insya Allah pemimpin ini adalah pemimpin amanah, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai the leader and the manager yang pertama dipikirkan adalah rakyatnya. Ya, terkenal beliau itu sebagai pathfinding. Ya, bagaimana pathfinding itu pertama adalah mensejahterakan rakyatnya, ya, terdiri atas berbagai agama, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, tetapi kesejahteraan rakyat adalah nomor 1. Kemudian dengan kesejahteraan ini akan kita bisa membangun keadilan. Keadilan ini akan bisa membangun persatuan, dan persatuan ini akan membangun, ya, jaringan-jaringan yang baik. Inilah antara lain alasan FKM mendukung Anies dan memperjuangkannya untuk menjadi presiden. Anies ini memiliki rekam jejak yang tidak bisa dibantah. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang membantah atau menafikan rekam positif, rekam jejak Anies Rashid Baswedan selama menjadi gubernur DKI. 3 hal yang kami yang kami catat prestasi Anies di DKI. Pertama, Anies berhasil
melakukan investasi pada akal sehat. Dia bangun akal sehat. Orang semua cerdas, berpikir positif, berpikir secara toleransi, dinamis Jakarta itu. Yang kedua, Anies berhasil melakukan investasi moralitas. Dia dibully, dimaki, dibikin kartu-kartu yang jelek-jelek, dia sabar, dia tidak pernah membalas, dia tawadhu, dia istiqomah, itu macam-macam, tapi dia tidak pernah melakukan pembalasan. Dan yang ketiga, Anies selama jadi Gubernur DKI berhasil membangun hajat hidup orang banyak. Anies di DKI tidak pernah membangun person-person, tapi dia bangun fasilitas yang bisa dijangkau oleh semua orang. Itulah hajat hidup orang banyak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa membangun hajat hidup orang banyak. Setelah dideklarasikan di Yogyakarta, Anies juga akan dideklarasikan di sejumlah daerah. Pelantikan yang mungkin juga nanti ke depan akan kita laksanakan di Padang, Sumatera Barat, kemudian di Aceh, kemudian di Sulawesi Barat, di Poliwali Mandar. Banyak kader-kader kita, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang ingin juga melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan tempo hari di Jogja, dan malah mereka bertekad ingin lebih hebat dan lebih baik lagi. Jawa Barat termasuk juga beberapa daerah juga nanti Kalimantan, kemudian Sulawesi Tengah juga udah, NTB dan lain sebagainya juga ingin. Jadi nanti kami ini memang waktu yang masih panjang, ada 6 bulan lagi. Nanti kita akan susun kemana langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melaksanakan konsolidasi.